Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin yang insyaallah kita masih membahas beberapa perkara yang merupakan perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia menganggap remehnya. Pembahasan ini diambil dari sebuah kitab Muharramat istahana biha katsirun minan nas. Pembahasan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang aklul haram, memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram. Setelah kita mengetahui tentang banyak harta yang haram yang dimakan oleh sebagian kaum muslimin, mereka menganggap ini adalah perkara yang biasa. Seperti gosok, seperti riswah, ataupun yang lainnya. Maka setelah kita mengetahui perkara tersebut, pembahasan selanjutnya bisa antum lihat di dalam halaman yang ke-40 tentang yaitu pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang syurbul khamri walau qatrah wahidah, yaitu meminum khamr walaupun satu tetes. Meminum khamr walaupun satu tetes. Ini perkara yang terkadang dianggap remeh. Kemarin saya sudah sampai katakan bahasanya terkadang ini banyak pada minuman-minuman. Ada orang yang mengatakan selama dia itu masih di bawah 5% itu tidak mengapa. Betul keanggapan seperti itu? Nanti kita akan bahas tentang masalah ini. Tapi sebelum itu kita belajar dulu dan juga perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan khamr. Apa yang dimaksud dengan khamr tersebut? Maka di sini dikatakan di antaranya ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan khamr ini, di antaranya dalam kitab Mukhtarus Shahah halaman yang ke-166. Di sana diterangkan bahasanya apakah yang dimaksud dengan khamr dan kenapa dikatakan khamr. Maka di sana dikatakan bahasanya
Inna syari'al hakima a'lamu bitaba'i al-asya wa khasa'isiha. Sesungguhnya pembuat syariat yang bijaksana yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan tabiat segala sesuatu dan kekhususannya. Wa min khasa'isil khamri, dan di antara kekhususan atau ciri khas khamr annaha tu'athiru 'alal aql. Sesungguhnya khamr itu memberikan pengaruh kepada akal. Ya, memberikan dampak pada akal. Jadi di antara ciri khas khamr itu, karena khamr itu memiliki pengaruh pada akal. Maka dikatakan waqad sumiyat khamran. Maka dikatakan di sini dan sungguh dinamakan khamr itu adalah khamr. Dengan sebab apa? Limukhammaratiha al-aql. Dengan sebab dia menutupi akal. Jadi yang namanya khamr itu sesuatu yang dianggap mampu memberikan pengaruh pada akal dan akan menutupi akal. Itulah khamr. Ya. Maka nanti kita akan diperluas apakah khamr itu hanya sekedar alkohol saja atau apa. Jadi kita akan bahas tentang masalah ini. Lalu kemudian ketika menjelaskan tentang masalah khamr ini, mungkin kita sering mendengar orang khamr itu bahasanya ketika diharamkan itu bertahap katanya. Betul apa tidak? Kita katakan benar. Lalu apa faedahnya kenapa khamr itu bertahap? Maka untuk menjawab pertanyaan seperti itu, maka saya sampaikan itu ucapan dari Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubinya pada juz yang keempat halaman 2283. Beliau mengatakan ketika berbicara tentang kenapa khamr itu ketika diharamkan itu tidak sekaligus, tapi bertahap. Maka beliau mengatakan wa tahrimul khamri kana bitadrij. Beliau mengatakan bahasanya pengharaman khamr itu dengan bertahap. Dengan tahapan-tahapan. Kalau kita lihat zina haramnya sekaligus. Judi, maisir sekaligus. Kesyirikan sekaligus. Tapi ketika berkaitan tentang khamr, itu ternyata tidak sekaligus. Ya, ternyata tidak sekaligus. Fa innakum kanu mula'in bisyurbiha. Maka di sana dikatakan maka sungguhnya mereka manusia zaman dahulu sebelum datangnya Islam, mereka adalah orang-orang yang gemar dengan meminum khamr. Jadi dahulu sebelum datangnya Islam, tabiat manusia, karakter manusia, mereka senang dengan khamr. Maka kemudian dikatakan wa awwalu manazzala fi sya'niha, dan yang pertama turun tentang khamr itu pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka manusia bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad 'anil khamri wal maisir, tentang khamr dan tentang maisir. Tentang khamr dan tentang judi. Qul katakan fihima itsmun kabirun. Maka pada keduanya itu ada dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, dan juga ada manfaat untuk manusia. Jadi pertama turun ayat tentang khamr itu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkan. Allah hanya mengatakan fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Pada khamr itu ada dosa yang besar dan juga ada manfaat untuk manusia. Ya kita tahu khamr dan judi juga ada manfaatnya. Ya. Kemudian dikatakan wa ismuhumma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya itu lebih besar. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
Maka di sini, nah, ai fitijaratihim, yaitu di dalam perdagangan mereka. Makanya ketika falamma nazalat hadhil ayah taraka hamba'dun nas wa qulu la hajata lana bima fihi itsmun kamirun. Jadi begitu turun ayat ini, maka sebagian orang meninggalkan. Itu turun ayat ini aja, sebagian kaum muslimin ada yang meninggalkan. Alasannya apa? La hajata lana bima fihi itsmun kabir. Tidak ada keperluan bagi kita yang padanya ada dosa yang besar. Jadi ada satu kelompok kaum muslimin, ada satu golongan dari kaum muslimin, turun ayat ini saja sudah langsung. Langsung apa? Langsung meninggalkan khamar. Ya, sebagian. Kemudian dikatakan walam yatrukha ba'dun nas. Dan sebagian manusia tidak mau meninggalkannya. Sebagian meninggalkan, sebagian nggak mau. Waqalu, dan mereka mengatakan na'khudu manfaataha wa natruku ismaha. Kami ambil manfaatnya, kami tinggalkan dosanya. Nah ini, kan gitu ya. Dilarang, begitu dilarang apa katanya? Nah kalau gitu kan kita ambil manfaat, kemudian kita apa? Kita kemudian biarkan dosanya, tinggalkan. Jadi kalau kemudian minumnya nggak boleh nih. Kalau gitu jual belinya aja. Jadi dijual belikan juga khamar tersebut. Jadi dalam tijarahnya saja mereka ambil. Ya. Lalu kemudian panazzalat hadhil ayat, kemudian turunlah ayat ini. Yaitu ayat pada surah An-Nisa 43. Jadi tadi di dalam surah Al-Baqarah 219 tidak ditegaskan pengharamannya. Hanya menerangkan khamr itu ada dosa dan ada manfaat. Akhirnya orang yang kemudian bersih hati langsung meninggalkan. Tapi orang yang masih cari alasan, kita ambil manfaat, kita tinggalkan dosanya. Cari alasan. Kita juga nanti begitu ya. Banyak di antara kaum muslimin hanya nyari alasan. Ya, hanya nyari alasan. Oh, jangan kena riba lah. Riba kan yang makannya. Saya kan nggak makan. Saya yang kena jadi korban. Gak apa-apalah. Biar mereka saja yang makan. Itu pun keliru, ikhwah. Lalu kemudian turun ayat yang kedua pada surah An-Nisa 43. Allah mengatakan, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabok. Haram secara tegas enggak? Tidak tegas. Jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabok. Lalu kemudian fataraka ba'dun nas wa qalu la hajata lana fima yusgiluna anis salah. Maka sebagian orang yang tadi yang pertama sudah meninggalkan ini sebagian lagi. Ya, sebagian lagi mengatakan mereka meninggalkan dengan mengatakan tidak ada hajat bagi kita pada perkara yang menyibukkan kita dari sholat. Ya, baru kalau dikaitkan dengan ibadah, mereka mulai meninggalkan sebagian lagi. Yang sebagian pertama sudah. Sebagian lagi mulai. Tapi sebagian yang lain masih jalan. Ya. Lalu kemudian wasyaribaha ba'dun nas fi ghairi awqatis salah. Maka sebagian manusia masih ada yang minum tapi di luar waktu-waktu sholat. Bilangnya kan itu diharamkannya waktu sholat. Kalau belum sholat, nggak apa-apa mabok dulu. Akhirnya mereka mabok sebelum sholat. Yang penting ketika waktu sholat tidak mabok. Nah ini, Masya Allah ya. Ini akalnya pintar Pak. Nah, zaman dahulu juga orang sudah begitu. Apalagi zaman sekarang, orang ngakal-ngakali. Orang ngakal-ngakali dalil bagaimana agar orang itu merasa diberikan keringanan. Diberikan keringanan. Ya. Nanti cari alasan bagaimana agar dia diringankan. Ini bahayanya orang yang kemudian mempermainkan dalil. Hanya dalam rangka mencari keringanan dalil. Ya, ini yang bahaya. Sengaja dicari-cari celah. Bahaya yang seperti ini. Dalam fatwa para ulama juga banyak orang-orang yang mencari fatwa yang ringan, yang sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan diambil, kalau tidak sesuai tinggalkan. Ini yang bahaya. Gara-gara mengambil kegelinciran para ulama. Lalu kemudian
Di sana pun diterangkan hatta nazalat, sampai kemudian turunlah ayat yang lain. Berarti sudah dua kan? Dua. Itu belum selesai orang meninggalkannya. Lalu kemudian turunlah ayat yang lain yang diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 dan 91. Di sana kemudian diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, maka dikatakan sungguhnya khamr itu wal maisir, dan juga maisir, judi. Kemudian dikatakan wal ansab wal azlam, persembahan untuk berhala dan juga mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Fastanibuhu, maka jauhkan oleh kalian, tinggalkan oleh kalian. La'annakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Innama yuridu syaitan, hanyalah syaitan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawa wal baghdha, yaitu menginginkan bahasanya ada permusuhan dan kebencian di antara kalian. Ini bahayanya khamr. Khamr, judi, mengundi nasib, ya. Ini akan menimbulkan adanya al-adawah, adanya permusuhan. Makanya kita lihat orang judi, kita lihat orang yang mabuk, ujungnya apa? Terjadi permusuhan. Judi kalah, marah-marah, ya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya akan terjadilah kedzaliman. Maka dikatakan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Bahasanya setan itu menginginkan akan terjadi permusuhan dan kebencian di antara kalian pada perbuatan khamr dan di dalam perjudian. Lalu kemudian dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala wa yasuddakum an dzikrillah, dan juga khamr dan maisir itu akan menghalangi kalian dari mengingat Allah. Orang mabok, orang judi itu lupa waktu. Mereka jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan jarang ada orang kemudian judi, begitu kemudian misalkan gaplean saja, begitu membanting kartu, subhanallah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Barangkali ada yang kemudian judi Islami, begitu ngeluarin kartu, subhanallah, begitu menang, alhamdulillah. Ada begitu tak? Ya? Atau begitu kemudian dia, masya Allah, saya salah ngambil kartu, kan nggak begitu. Ya. Kalau dia ingat seperti itu nggak jadi judinya. Lalu kemudian dikatakan bahasanya wa'anis salah, dan itu akan menghalangi kalian dari salat. Bahal antum muntakun, maka mengapa kalian tidak berhenti? Maka setelah turun ayat ini, fasarat haraman alaikum hatta sara yaqulu ba'dukum ma haramallahu syai'an asyadda minal khamri. Belum mengatakan jadilah pengharaman atas mereka itu. Jadilah ayat ini adalah ayat yang mengharamkannya. Sehingga jadi haram. Khamrnya menjadi haram. Hatta sara, sampai kemudian jadilah yaqulu ba'dukum, sebagian dari mereka berkata, ma haramallahu syai'an, tidak ada sesuatu yang lebih diharamkan oleh Allah asyadda minal khamri, yang lebih hebat dari khamr. Makanya kan khamr itu bahaya, ikhwah. Kenapa? Kita mungkin masih ingat bagaimana kisah ya Abdullah bin Hudafah, salah seorang panglima tentara kaum muslimin yang pernah tertangkap oleh orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi. Ya. Kisahnya ya, secara ringkas, ketika beliau ini tertangkap oleh pasukan Romawi, beliau adalah jenderal perang. Maka beliau ditawari oleh orang Romawi, oleh Kaisar Romawi, untuk murtad dari Islam. Karena orang Romawi tahu bagaimana hebatnya Abdullah bin Hudafah ini. Ditawarkan, ayo keluar dari Islam, nanti kok aku bebaskan. Tidak mau. Sudah ditangkap, tidak mau. Ya sudah kalau gitu, ya bagi kekuasaan. Tapi keluar dari Islam. Separuh kerajaan diberikan pada Hudafah.
separuh lagi untuk mereka. Tapi Masya Allah, ini luar biasa imannya Abdullah bin Hudafa ini. Belum nolaknya. Akhirnya perlu dipenjara. Disiksa. Ya, disiksa ikhwah. Disiksa di sana, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan wanita paling cantik dari wanita yang ada di Romawi. Suruh menggoda dia agar dia terjatuh di dalam zina. Tapi ternyata nggak tergoda. Sampai wanita itu keluar dari penjara itu marah-marah. Kalian memasukkan aku, yaitu ke dalam penjara yang isinya adalah batu. Diam, tidak bergeming sekalipun. Luar biasa. Suruh berzina tidak mau. Ya, akhirnya setelah itu disiksa, tidak dikasih makan 3 hari 3 malam. Dalam kondisi sudah kelaparan, maka ditawarkannya sudahlah. Kalau begitu, ya, kalau begitu, nih, minum khamr. Cukup suruh minum khamr. Seteguk saja. Ternyata Pak Hudafa tidak mau. Padahal kalau kita bilang, wah minum khamr sedikit ya. Yang penting kan dibebaskan. Prajurit juga dibebaskan. Tapi Hudafa tidak mau karena tahu yang namanya innal khamra umul khaba'ith. Sesungguhnya khamr itu adalah induknya keburukan-keburukan. Kalau orang sudah terkena khamr, nanti dia akan membunuh, nanti dia akan berzina, nanti dia akan melakukan perbuatan dosa yang lain. Makanya Hudafa tidak mau. Dia meminum khamr walaupun 1 teguk saja. Akhirnya sudah putus asa. Ya. Qaisar Romawi ini kemudian menyuruh agar anak buah Hudafa dimasukkan ke dalam minyak yang bergolak. Ada minyak di dalam tungku, dipanaskan. Lalu kemudian anak buah Hudafa satu persatu itu dimasukkan, diancam. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak mau keluar dari Islam, dimasukkan ini prajuritmu. Akhirnya begitu kemudian 1 prajurit dimasukkan, Hudafa menangis. Wah, kaisarnya senang. Berhasil katanya. Begitu ditanya, kenapa ente menangis? Ya, mau, nah gimana, berhenti aja. Atau seperti apa? Ternyata Hudafa menangis, kata beliau, ini luar biasa sekali. Aku bukan menangis dengan sebab kematian mereka. Justru aku berharap akulah yang lebih awal mati daripada mereka. Karena mereka mati sakit di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan oleh kita. Disiksa sedemikian rupa, enggak gentar. Itulah iman kalau sudah tertancap di dalam dada. Tidak akan pernah goyah. Walaupun ujiannya luar biasa. Disiksa. Kemudian setelah itu pun diperlihatkan bagaimana anak buahnya disiksa pula. Tapi kekuatan iman ini tidak goyah, ikhwah. Beda dengan kita. Kita dikasih godaan sedikit saja, wah goyah. Ya. Ini pernah satu kejadian, ada kejadian ini ya. Ada seorang ibu-ibu protes gara-gara apa? Begitu dia mengaji, disampaikan, dia mendapatkan sebuah nasihat dari ustadznya, bahasanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir, tinggalkan perkara yang haram, niscaya Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Akhirnya karena suaminya kerja di perusahaan yang di sana haram, perusahaan alkohol, akhirnya dia bilang ke suaminya, Pak, keluar nanti rezeki itu nanti ada yang nanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya suaminya karena didesak istrinya, keluar dia dengan setengah hati. Begitu keluar, ternyata dia nggak dapat kerja lagi. Susah. Siapa yang disalahkan? Ustadznya. Doa ini. Ustadznya nggak beres kasih tahunya katanya. Dimarahin ustadznya, ini gimana sih? Buktinya saya keluar malah sengsara saya. Akhirnya dia cari kerja lagi. Masuklah dia ke lembaga ribawi. Wah. Ya. Naudzubillah. Ini musibah, subhanallah. Dia selamat dari perkara yang haram. Bahasa pepatah orang kita, selamat dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Sama-sama saja. Makanya kalau keluar itu jangan setengah hati. Sepenuh hati. Kalau kemudian kitanya setengah hati ya berat. Kalau mau hijrah sekalian. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah kita nggak yakin. Kalau tidak yakin ujungnya adalah apa?
Kita tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan ujian, sedikit saja goyah lagi. Hidup itu seperti itu. Apa yang kita harapkan dari dunia ini? Padahal kita mengetahui dunia ini fana. Saking panahnya dunia ini, coba mana yang abadi? Kita makanan, lihat makanan. Kenapa makanan kita sentuh 1, 2, 3, 4, 5 jam, basi dia. Kenapa? Itu menunjukkan dunia itu panah. Tidak ada yang abadi. Makanya sedikit saja udah basi. Kita saja dahulu tidak ada ubannya, sekarang beruban. Itu menunjukkan dunia ini memang panah. Gak pernah tetap. Berbeda dengan akhirat. Kenikmatannya menetap. Lihat dunia. Kadang kita ini ada senangnya, ada sedihnya. Ada jatuhnya, ada bangkitnya. Kalau di akhirat ketika kita datang ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tidak ada lagi keadaan seperti itu, stabil. Itu menunjukkan dunia itu panah. Gak ada yang abadi di dunia ini. Makanya ketika Anda sudah berniat untuk hijrah, udah 100%. Jangan berhenti di tengah jalan, nanggung. Nah ini, ya, Masya Allah. Bagaimana ketika kita ini melihat Hudapa itu sampai Khomar saja tidak mau. Lalu kemudian anak buahnya dimasukkan ke dalam minyak yang bergolak. Akhirnya satu persatu terbunuh, tapi beliau malah menangis. Bukan menangisi kematian mereka. Karena beliau yakin anak buahnya pun, prajuritnya pun, pejuang Islam pun, ini adalah orang-orang yang kuat iman. Tidak takut dengan kematian. Karena tahu janjinya adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau itu dimasukkan ke sana, beliau berharap dia duluan yang mati, bukan mereka. Bukan karena takut mati, karena menginginkan adanya apa? Kebaikan setelah kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makanya mikirnya 1000 kali ya. Aduh, nanti dulu mikir kalau saya mati anak istri saya siapa yang nanggung ini? Kalau saya mati nanti terlalu banyak nanti. Padahal semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di dunia ini yang tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala? Semut yang kecil saja Allah tanggung rezekinya, apalagi kita. Nanti kita akan berpikir nanti bagaimana dengan keluarga saya dan sebagainya. Allah yang akan menjaminnya. Semuanya sudah Allah takdirkan. Seandainya kita pun, kalau Allah takdirkan kita nggak bisa menjaga, tetap tidak akan bisa menjaganya. Masya Allah. Akhirnya Hudapa, ya sudahlah. Sudah melihat keteguhan imannya seorang Hudapa. Lalu kemudian Rasulullah, maka Kaisar itu kemudian luluh. Dia mengatakan, ya sudah, kalau gitu cium kepala saya. Saya bebaskan. Hudapa merenung. Apakah mencium kepala termasuk kesyirikan atau bukan? Ditimbang secara syariat. Bukan dengan perasaan. Renung lagi. Dicari dalilnya, tidak ketemu dalilnya. Maka beliau setelah mempertimbangkan. Akhirnya beliau pun mengatakan. Boleh saya mencium kepalamu. Tapi syaratnya bebaskan seluruh prajuritku. Lalu kemudian. Setelah kejadian itu, maka Kaisar pun setuju, maka Hudapa mencium kepala Kaisar. Dan terdengarlah berita itu sampai kota Madinah. Waktu itu zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab. Maka sebagian kaum muslimin heran di sana. Kenapa Hudapa menghinakan diri di hadapan orang kafir dengan mencium kepalanya? Kan dianggapnya menghinakan. Lalu kemudian Hudapa, ya, dianggap jelek oleh sebagian kaum muslimin. Bagi mereka lebih baik mati daripada mencium kepala. Tapi ternyata Umar bin Khattab mengatakan tidak. Maka ketika dia sudah sampai di Madinah, maka kalian harus mencium kepala Hudapa. Dia telah menyelamatkan banyak sekali tentara kaum muslimin. Dan itu bukan perbuatan yang melanggar syariat. Kan begitu kan? Maka dibebaskanlah. Masya Allah. Ini kisah yang luar biasa. Ya barangkali yang penasaran silakan baca tentang kisah ya Abdullah bin Hudapa ini. Masya Allah kisahnya luar biasa menggugah jiwa. Kita lihat Umar itu ditakuti oleh Hudapa karena apa? Takut. Ini adalah ummul qabais, ini adalah induk dari segala keburukan.
Dan pengharaman khamr itu bertahap karena zaman dahulu tabiat manusia, karakter mereka cinta dengan khamr. Ya, makanya kita lihat zaman dahulu saja turunnya bertahap, pengharamannya bertahap, apalagi kita sekarang. Tapi bukan berarti kita kemudian membolehkan khamr secara bertahap dikurangi, enggak. Maksudnya di sana ada hikmah yang besar, bagaimana di dalam dakwah itu kita harus tahu bagaimana metodologi yang benar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal kemudian ini haram, ini halal, ini tidak boleh. Enggak. Ya. Ini perlu dengan ilmu. Lalu kemudian kita lanjutkan. Kita kembali pada materi tadi. Maka di sini dikatakan, kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman sebagaimana tadi dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian juga berkurban untuk berhala, wal azlam, dan juga mengundi nasib. Biasanya zaman dahulu dengan anak panah. Itu ridsun min amali syaitan. Itu adalah perkara yang ridsun, perkara yang kecil. Dan ini adalah amal atau perbuatan syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhi oleh kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Wal amru bil istinab huwa min aqwa dalail ala tahrim. Dan perintah untuk menjauhi itu di antara dalil yang paling kuat atas pengharamannya khamr. Jadi dengan kalimat fastanibuhu, tinggalkan oleh kalian, jauhi oleh kalian. Itu dalil yang kuat yang menunjukkan khamr itu adalah haram. Makanya kan ada kaidah yang mengatakan al-aslu bin-nahi at-tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Hukum asal larangan itu adalah haram. Disuruh meninggalkan, maka tidak boleh melakukannya. Begitu pula dikatakan nahyun an say'in, ya, maka maka dikatakan amrun an didiki. Dilarang dari sesuatu berarti diperintahkan untuk kebalikannya. Kalau orang disuruh menjauhi khamr, ya, maka di sana dia tidak boleh melakukannya. Wajib untuk menjauhi khamr tersebut. Begitu pula dikatakan bahasanya waqad qarana al-khamra bil ansab wahia alihatul kufar. Bahasanya Allah merendengkan, menyandingkan antara khamr dengan ansab. Ansab itu adalah yaitu sesembahan orang kafir. Wa asnamihim. Yang namanya ansab itu adalah berhalanya orang-orang kafir. Falam tadqa hujjah, maka tidak ada hujjah yang tertinggal sedikit pun. Liman yaqulu, bagi orang yang mengatakan innahu lam yaqul huwa haramun. Sesungguhnya Allah tidak mengatakan haram katanya. Hanya suruh dijauhi. Ya. Nah, ini orang akal-akalin lagi. Ya kata Allah kan suruh dijauhi. Tidak apa? Tidak ya diharamkan. Ikhwah, ya. Kalau nahyun bisyai'in, nahyun an wasailihi. Kalau dilarang dari sesuatu itu, dilarang dari sarana-sarana yang menyampaikan pada sesuatu tersebut. Ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Apakah berarti kalau begitu hanya tidak boleh mendekati saja? Zinanya boleh. Begitu tak? Enggak, kita katakan zinanya haram. Mendekati aja nggak boleh, apalagi berzinanya. Kalau kita suruh menjauhi, jangan mendekati kan? Berarti khamr itu haram. Itu dalil yang kuat. Yang menunjukkan tentang tahrimnya, tentang pengharamannya. Cuman orang kita terkadang itu ngakal-ngakali dalil. Oh itu cuma dijauhi kok. Ya. Ketika ada hadis yang mengatakan nahar salam an qatli dibta. Maka Rasul itu melarang untuk membunuh kodok. Membunuh kata. Oh, makan swike itu, swike katanya boleh. Yang penting jangan dibunuh. Ya silakan saja kalau Anda bisa makan tanpa membunuh, silakan. Ada orang bisa makan kemudian katak tanpa membunuh. Ya. Kalau dilarang dengan membunuhnya berarti dilarang
memakannya. Oh enggak Ustaz, saya biasa makan langsung ditelan kok. Ya walaupun ditelan ikhwah, itu tetap saja sampai perut mati dia. Kan gitu ya. Apalagi orang Indonesia itu untuk obat kuat Pak, makan cindil. Tahu cindil? Cindil itu tikus yang masih merah itu dimakan. Pertanyaannya apakah kemudian cindil begitu masuk? Waduh, bilang mindalik ya. Gak ada. Ngebayangkannya saja sudah nggak kebayang. Masuk ke dalam perut, apakah kemudian dia jalan-jalan di usus? Jalan-jalan nggak? Enggak, dia masuk kena asam lambung, mati dia. Ya kan? Barangkali enggak, sudah masuk keluarnya lagi kayak begitu lagi. Enggak, ikhwah. Enggak bisa seperti itu. Ya. Jadi tolong jangan mencari-cari alasan untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr juga sama. Ini dalil yang jelas, yang tegas, yang menunjukkan namanya khamr itu haram. Dengan kalimat astanibuhu maka jauhi oleh kalian, khamr itu menunjukkan haramnya. Ya. Wa innama dan hanyalah Allah mengatakan qal fastanibuhu, maka Allah hanya mengatakan jauhi saja sudah. Berarti katanya enggak haram, cukup dijauhi. Ini adalah pemikiran yang sangat-sangat jauh dari pemikiran yang benar secara syariat Allah SWT. Wa qad ja'al wa'idu fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam liman syaribal khamra. Dan sungguh telah datang ancaman dalam sunnah Nabi SAW itu liman syaribal khamra, bagi orang yang meminum khamar. Ada ancaman dari Rasulullah SAW. Fa'an Jabir marfu'an, dari sahabat Jabir bin Abdullah secara marfu. Kalau kalimat secara marfu berarti hadis ini sampai kepada Rasulullah. Beliau mengatakan inna anallahi azza wa jalla ahdan. Sesungguhnya bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki perjanjian liman yasrabul muskira. Barang siapa yang meminum muskir, itu perkara yang memabukkan. Muskir itu bisa khamar cair, bisa obat, ya. Itu kan muskir kan? Kalau gitu narkoba Ustaz, muskir bukan muskir karena dia memabukkan. Kalau udah baal si Ustaz kemudian nggak mabok-mabok, ya kalau itu walaupun sudah overdosis nggak mabok, tetap saja hukum asal itu memabukkan. Ya. Maka dikatakan anyaskiyahu min tinatil khabal. Allah menyampaikan dan mengancam siapa yang minum khamar, maka dia akan minum tinatul khabal. Dia akan minum tinatul khabal, ya. Mungkin kita bertanya, apa yang disebut tinatil khabal? Kalau para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah SAW, ma tinatul khabal? Apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Minuman jenis apa tinatul khabal itu? Barangkali sekarang yang lagi ngetren, apakah mungkin kopi ataukah apa, yang terserah. Bertanya para sahabat karena bagi mereka asing kalimat tinatul khabal. Maka Rasul mengatakan arraku ahlin nar wa usarratu ahlin nar, yaitu keringatnya ahli neraka, penduduk neraka, dan juga kotoran mereka. Jadi tinatul khabal itu adalah yaitu keringatnya ahli neraka dan kotoran ahli neraka. Silakan makan, silakan minum. Ahli neraka itu. Penduduk neraka, maka kotorannya diminumkan kepada para peminum khamr di dunia. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibni Abbasin marfu'an, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas secara marfu. Kita baca satu hadis lagi. Kata Rasul, man mata mudminu khamrin. Barang siapa yang mati dalam keadaan meminum khamar, laki Allah wa huwa ka'abidi wasan, maka dia bertemu dengan Allah seperti sang penyembah berhala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan dalam kitab Sahihul Jami, hadis yang ke-6525. Itu diantara yang disampaikan di dalam masalah ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran jazakumullah khairan. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.